Anak-anak gimana, Nung? Itu urusan kamu, Mas. Masya Allah. Nunung, kamu ngapain di situ? Diam kamu. Jangan campurin urusan aku. Nung, ayo Nung kita masuk. Nung gak enak sama... Aku bosan sama kamu. Tiap hari kamu bilangnya mau cari kerja. Kapan dapat kerjanya? Kapan kamu dapat duitnya? Kamu harus sabar, Nung, sabar. Insya Allah sebentar lagi aku dapat kerjaan. Kurang sabar apa aku, Mas? 6 tahun tau gak aku hidup sama kamu? 6 tahun juga kamu udah ngajak aku dalam kemiskinan. 6 tahun aku berharap hidup kita tuh bisa lebih baik. Aku dapat uang banyak, aku akan kaya raya. 6 tahun aku udah ngarepin semuanya dari seorang sarjana seperti kamu. Nung, kamu gak boleh ngomong kayak gitu, Nung. Miskin apa? Hah? Miskin tau apa? Hidup kita tuh terus miskin. Nung. Aku bosan, Mas. Aku gak kuat. Aku gak kuat hidup miskin. Istighfar, Nung. Istighfar. Aku yakin kita masih bisa hidup sederhana dari hasil aku ngajar ngaji, Nung. Berapa hasil kamu ngajar ngaji, ya? Berapa? 10 juta? Hah? Gaji kamu itu cuma 500.000, Mas. Buat bayar kontrakan rumah kita aja udah habis. Istighfar, Nung. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu, Nung. Mas, kalau kamu mau miskin aja sana sendirian. Aku gak mau ikutan miskin sama kamu. Nuh. Ibu, buka pintunya, Bu. Kamu kenapa, Nung? Kamu berantem lagi sama Herman? Minum dulu, Nung. Semua ini salah kamu, tau gak, Nung? Kok salah Nung sih, Bu? Ya iyalah. Coba dari dulu kamu gak ngotot untuk menikah dengan si Herman. Gak akan begini kan kejadiannya? Ya kan? Ya. Harusnya kamu dulu itu menikah sama si Murad. Ya. Murad itu keren, Nung. Jauh lebih keren sama Herman. Udah gitu, dia keturunan dari keluarga terpandang. Pekerjaannya bagus. Dan ibu lihat, rumahnya, Nung. Rumahnya bagus dan mewah sekali. Udah gitu mobilnya, Nung. Aduh, keluaran terbaru. Coba kamu dulu menikah dengan dia. Dia jauh lebih bagus daripada Herman. Iya sih, Herman itu sarjana. Tapi sarjana kerek. Kamu itu masih muda, masih cantik. Kamu masih bisa memikat hati laki-laki. Dan tentunya, kamu masih bisa memikat hatinya Murad. Iya, loh. Tapi kan Mas Murad udah menikah sama Miftah, Bu. Terus, masalahnya apa? Gak ada masalah, Nung. Dengerin ibu baik-baik ya, Nung ya. Yang namanya laki-laki itu, dia bisa menikah dan mempunyai istri sampai 2, 3, ataupun 4. Selama dia mampu. Dan ibu yakin, kalau kamu bisa menjadi istri keduanya Murad, seluruh perhatian dan kasih sayang Murad pasti akan tercurahkan kepada kamu dibandingkan kepada istrinya, si Miftah itu. Karena ibu tahu banget, Nung, yang namanya Murad itu cinta matinya cuma pada kamu, Nunung seorang.
Ya, Murad di sini. Hei, kamu Chandra. Apa kabar kamu? Kapan kamu balik dari Jerman? Bisa aja kamu. Enggak lah, aku nggak mungkin begitu. Kan kamu tahu sendiri kan aku. Masya Allah. Ya Allah. Mbak, Mbak apa Mbak? Mbak. Gak apa-apa, Mas. Mas Murad? Herman melakukan KDRT. Iya, Mas. Aku udah gak kuat lagi, Mas. Tapi aku tahu kan Herman tuh baik, Nung. Sholat sama ngaji ya rajin. Kalau ngomong juga santun. Masa iya dia ngelakuin KDRT sama kamu? Ini, Mas. Di punggung dan perut aku juga masih ada, Mas. Ya ampun. Aku bener-bener enggak. Mas, aku udah gak kuat, Mas. Demi Tuhan aku udah gak kuat. Aku mau pisah sama Mas Herman. Nung, kalau kamu sedih, kamu masih ada aku. Kapan saja kamu mau ketemu aku akan datang, Nung. Kapan saja. Sebentar lagi kamu akan jatuh ke pelukan. Nung? Kamu, Mas, baru ditinggal sebentar aja udah nyariin aku. Iya, aneh ya. Aku udah kangen. Bisa aja. Jadi, Bentar lagi kita mau ketemu sama ibu ya. Nanti kita suruh ibu pulang ke rumah ya. Ya? Astagfirullahaladzim. Kamu gak apa-apa, Nak? Herman, Murad? sorry, nggak sengaja. Nggak apa-apa, Rod. Yang penting anak-anak aku nggak kena. Nung? Nung, kamu ngapain di sini, Nung? Nung, kamu harus pulang, Nung. Anak-anak nggak ada yang jagain. Kalau anak-anak nggak ada yang jagain, terus aku cari kerjanya gimana, Nung? ngapain sih cari kerjaan? Ujung-ujungnya nggak dapet kerjaan juga kan? Nung, aku mohon sama kamu, Nung, pulang ya, Nung ya. Ibu. Mas, ayo buru jalan. Nung! 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 Lagi main sama kakak. Sayang, ayah nggak pernah minta sama Allah kalau kelak kalian berdua akan jadi kaya raya. Nggak pernah. Berapapun rezeki yang Allah kasih buat kalian berdua, seberapa besar itu, ayah serahkan kepada Allah. Karena itu haknya. Ayah cuma minta satu hal. Kalau kamu dan kakakmu Narnia
akan menjadi anak yang soleh, beriman dan bertakwa. Udah itu aja. Ayah cuma minta satu hal itu. Assalamualaikum. Tania, jagain adik kamu sebentar ya. Iya sebentar. Sebentar ya. Waalaikumsalam. Mas harus datang ke rumahnya Nunung sekarang, Mas. Iya, aku kemarin udah dari sana tapi Nunung sama ibunya nggak mau terima aku, Wes. Tapi sekarang Mas Herman harus datang ke rumah Nunung, Mas. Harus. Ada apa ya? Nunung mau dilamar Mas Murad, Mas. Mas Herman kenapa, Mas? Nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Wes, aku minta tolong ya. Jagain anak-anak sebentar. Iya. Mas kesana aja sekarang. Anak-anak biar aku yang jaga. Tapi Mas bener nggak kenapa-napa kan? Aku nggak apa-apa. Makasih ya, Wes ya. Aduh, kalian ini berdua mesranya. Ibu tuh denger dari kamar, kalian berdua ketawa terus. Sampai Nak Murad lupa maksud kedatangan Nak Murad kemari untuk apa. Begini Bu Zubaidah, saya datang kemari, saya mau melamar Nunung untuk saya jadikan istri kedua saya. Tapi Miftah, istri kamu itu sudah tahu belum? Miftah. Iya. Miftah belum tahu, Bu. Oh. Emangnya kalau istri saya belum tahu, Ibu nggak akan menerima lamaran saya buat Nunung? Oh, Nak Murad, nggak apa-apa Nak Murad. Istrinya nggak tahu juga nggak apa-apa kok Nak Murad. Dengar ya Nak Murad, laki-laki itu berhak untuk mempunyai istri sampai 2, 3 ataupun 4. Selama Nak Murad mampu. Jadi gimana Bu Zubaidah? Lamaran saya diterima? Gak bisa. Mas Herman. Kamu gak bisa melamar perempuan yang masih mempunyai suami yang sah. Dan kamu tega. Kamu tega. Aku sayang dong sama kamu. Dari dulu sampai sekarang aku gak pernah berubah buat kamu. Aku kasih kamu sayang, cinta, perhatian yang berlebihan. Tapi apa balasan kamu? Hah? Kamu mau menerima lamaran dari laki-laki lain? Kamu tega. Kamu tega. Mas Herman. Mas bangun, Mas.
Mas Herman! Mas! Mas! Suami ibu terkena serangan jantung. Apa sebelumnya punya riwayat sakit jantung? Enggak, Dok. Saya udah 6 tahun jadi istrinya. Dan selama itu suami saya nggak pernah kena penyakit jantung sama sekali, Dok. Memang sakit jantung tidak ada gejalanya, Bu. Tapi bisa menyerang siapa saja dan kapan saja. Terus gimana keadaan suami saya, Dok? Suami ibu keadaannya kritis. Maaf dok, Ya. pasien yang terkena serangan jantung sudah sadar. Dia ingin bertemu dengan istrinya. Oh iya, Bu. Silakan, Bu. Mas, Aku minta maaf ya, Nung. Aku udah membuat kamu hidup dalam kemiskinan, Nung. Sebenarnya, Nung, aku berharap kamu mau melalui ini semua sama aku, Nung. Tapi kamu gak mau. Nung, aku udah gak kuat. Aku pamit ya, Nung. Ya, aku titip anak-anak, Nung. Kamu jagain mereka ya, Nung. Ajari mereka membaca Al-Quran agar kelak mereka akan menjadi orang yang ikhlas dan sabar, Nung. Aku minta maaf ya, Nung. Kamu maafin aku ya, Nung. Maafin aku. Mas, 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 Mas Herman, bangun Mas, 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 bangun Mas. Bagaimana, Nung? Mas Herman meninggal, Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku sekarang udah gak punya siapa-siapa lagi, Nung, Mas. Nung, tenangin Aku diri udah kamu gak dulu. punya suami lagi. Kamu masih punya aku, Nung. Nung, aku akan menikahi kamu. Air mata buaya.
berduka cita, Nung. Makasih, Mas. Nung, jangan lupa ya, Nung. Uang yang tadi aku kasih buat beli cincin kawin kita. Iya, Mas. Salam buat Miftah ya. Iya, nanti aku salamin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kan yang kamu harapkan. Setelah Mas Herman meninggal, kau pasti langsung kawin sama Mas Murad. Iya kan? Bu barusan lihat nggak? Apa? Jenazahnya Mas Herman, Bu. Mas Herman kenapa? Jenazahnya Mas Herman gerak-gerak, Bu. Ah, kamu tuh ada-ada aja sih. Gak mungkin lah. Beneran. Jadi sepi. Perasaan tadi ramai. Kenapa saya jadi kayak mayat gini? Gimana bang? Aman gak bang? Aman sih aman. Kenapa meringis-meringis bang? Kaki gua jangan diinjek, Pak Ul. Maaf bang. Nggak Apa sengaja. ngap lu? Bang Darto, Herman! Herman! Kenapa nih? Halangin gua lu. Lu kalau mati aja, Man. Jangan ngajak gua, Man. Aduh, Man. Gua kan gak punya utang sama lu. Man, tolong gua, Man. saya Herman bang, saya belum mati. Nih lihat nih, kaki saya masih napak. Lu bener, Herman? Iya bang, saya Herman lakinya Nunung. Oh benar bang, dia Herman. Saudara-saudara, Herman masih hidup. Herman kakak jadi mati. Ayo sini kumpul-kumpul. Herman masih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di acara sederhana ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan kehendaknya. Alhamdulillah, salah seorang jamaah kita, Mas Herman, masih bisa berkumpul di tengah-tengah kita. Saya pribadi benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak jadi dipisahkan
dengan salah seorang jamaah yang begitu baik, ramah, serta santun. Pak, udah Pak. Oh iya, di depan saya sudah ada Pak Dokter. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu pengen tahu apa makna mati suri. Silakan Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan tentang mati suri. Mati suri adalah keadaan saat usaha-usaha untuk menghidupkan kembali dilakukan seseorang sebelum menjadi hidup kembali. Pernapasan, detak jantung, dan fungsi spontan lainnya mungkin masih terjadi. Tapi mereka hanya dideteksi oleh sarana artifisial. Nung, harusnya kamu itu senang Mas Herman gak jadi meninggal. Bukan kecewa seperti ini. Nung, kamu kenapa Nung? Nung, kamu mimpi Nung. Makanya sebelum tidur kamu harus baca doa dulu. Kamu bukan orang. Kamu udah bukan lagi orang. Kamu ngomong apa sih? Aku Herman, suami kamu. Aku gak mau tinggal sama kamu. Aku gak mau tinggal sama setan. Nung, kamu ngomong apa Nung? Nung, astagfirullahaladzim Nung. Nung, tunggu. Aku mau ngomong sama kamu. Semua orang percaya kalau aku nggak meninggal. Tapi kamu istri aku sendiri malah nggak percaya. Aku masih hidup, Nung. Nung, dengerin aku. Aku masih hidup, kamu lihat sendiri kan? Aku ini Herman, suami kamu. Nung, denger ya Nung. Kalau kamu lari-larian kayak gini, kamu bisa ketabrak motor. Nung. Kamu apa? Nung. Apaan sih kamu? Aku mohon sama kamu, Nung. Kamu harus bantuin aku. Insya Allah hidup kita akan lebih baik, Nung. Kau bantuin aku jaga anak-anak ya. Ibu! Nung. Bu, buka pintunya, Bu! Nung, aku mohon, Nung. Apa Kalau lagi? kamu depan pintu kayak gitu, kau bisa kena pintu, Nung. Gak usah sok tau deh. Ya ampun, Nung. Kamu kenapa? Bu, saya Bu. Pergi kamu dari sini. Biar Nunung di sini saja. Tapi Bu, saya... Pergi dari sini. Assalamualaikum. Aku yakin tuh hanya kebetulan saja. Masa kebetulan sih, Mas? Nih ya, pertama kali Mas Herman sempat ingetin aku. Dia bilang katanya, Nung, hati-hati nanti kamu ketabrak motor. Nggak lama setelah itu beneran aku ketabrak motor. Dan setelah itu, Mas Herman sempat ingetin aku lagi. Dia sempat bilang, Nung, hati-hati nanti kamu kena pintu. Ya ternyata bener aku kena pintu, Mas. Masa kayak begituan kamu bilang kebetulan sih? Apa jangan-jangan Mas Herman beneran sakti ya, Mas, setelah dia hidup lagi? Yang sakti itu aku. Cinta aku yang sakti. Aku udah gak sabar ingin cepat-cepat menyihir kamu jadi istri aku. Mas, aku serius. Serius gak ya? Aku minta cerai. Waalaikumsalam. Aku minta cerai. Maksud kamu apa sih? Astagfirullahaladzim. Nung, kamu sadar kamu ngomong apa? Justru karena aku sadar, makanya aku minta cerai sama kamu. Tapi masalahnya apa nih? Banyak banget, Mas. Pokoknya aku udah gak mau lagi ya tinggal sama kamu. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu, Nung. Nunung! Nunung, keluar! Nunung! Kamu dengerin. Kamu udah main gila kan sama suami aku? Sabar, dengerin aku dulu. Aku bisa jelasin. Jelasin apa lagi, hah? Apa mau sih? Nung, udah, Nung. Mifta, udah. Biarin aja, Man. Biar aku hajar perempuan kayak dia. Dia udah ngerebut suami aku. Kamu pikir Mas Murut itu cinta sama kamu? Iya. Mas Murut itu nikahin kamu karena terpaksa, tau nggak? Biadab kamu, Nung. Udah. Aduh, udah. Nanti kalian kejatuhan genteng. Mifta.
Pasti kamu kan yang ngaduin Mas Murad ke Miftah? Kalau ya emang kenapa? Kenapa sih dari dulu tiap kali aku berantem sama Mas Herman, kamu pasti selalu belain dia? Apa jangan-jangan kamu suka sama Mas Herman? Iya? Kalau aku suka sama Mas Herman, mesti aku biarin aja kamu main gila sama Mas Murad. Kamu cerai dari dia, aku bisa kawin sama Mas Herman. Tapi apa aku begitu? Nung, kita ini teman lama. Aku mau lihat pernikahan kamu bahagia sama Mas Herman. Aku nggak mau lihat kamu minta cerai sama Mas Herman karena sekarang dia lagi miskin. Dari dulu miskin, sampai sekarang juga miskin. Kalau dia dulu miskin, kenapa kamu mau kawin sama Mas Herman? Wasti, pokoknya kamu dengerin aku ya. Jangan pernah kamu campurin urusan aku, urusan hidup aku. Sekalipun aku mau ninggalin Mas Herman dengan anak-anak, kamu nggak perlu ikut campur urusan aku. Ngerti nggak kamu? Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam, Nak Herman. Habis pada belanja? Iya. Nak Herman mau ke masjid? Saya mau ke masjid. Janjian sama Pak Lurah mau ngebahas soal renovasi masjid, Bu. Bu Dija, itu kantong kreseknya hati-hati udah mau robek. Nanti belanjanya jatuh semua. Ah, Nak Herman bisa aja. Kok Nak Herman bisa tahu sih? Tadi kan saya udah lihat kalau kantong belanjaannya Bu Dija udah mau robek, makanya saya kasih tahu. Oh, saya kira Nak Herman udah jadi peramal. Ibu ya. Ya udah kalau gitu, saya pamit dulu ya. Gak enak udah ditungguin sama Pak Lurah. Oh, iya Nak Herman ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sudah ngecek dari depan sampai ke belakang. Masjid kita memang sudah banyak yang rusak. Nanti saya akan ajukan anggaran dari kelurahan untuk renovasi. Sisanya kita ambil dari swadaya masyarakat. Bagaimana? Bapak-bapak setuju? Ya, saya sangat setuju, Pak. Pak Lurah? Ya, kenapa Pak Herman? Maaf, Pak. Bapak sebaiknya jangan berdiri di sini, soalnya bagian atas ini udah rapuh, jadi takutnya jatuh, Pak. Pak Herman bisa aja. Gak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak Herman. Terima kasih. Oh ya, Pak Herman kok tahu? Pak Herman bisa lihat masa depannya. Bukannya gitu, Pak. Setiap waktu sholat kan saya selalu ke masjid ini, Pak. Jadi saya tahu setiap tempat di masjid ini, dan emang bagian atas ini udah rapuh, Pak. Jadi sewaktu-waktu ya bisa aja jatuh. Kebetulan jatuhnya sekarang, Bos. Terima kasih, Pak Herman sudah menyelamatkan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Darto. Man, ada apa, Bang? anak gua sakit, Man. Panas banget, Man. Tolongin gua, Man. Kok malah dibawa ke sini bukan ke dokter? Justru itu, Man. Gua kemarin gua minta tolong sama lu. Pinjemin kayak barang 50.000 gitu, Man. Aduh, Bang. Maaf, Bang. Saya juga nggak ada. Tadi sih Pak Lurah kasih 100.000. Tapi saya udah pakai buat keperluan anak-anak. Ya, terus gimana, Man, anak gue, Man? Udah dikasih obat, Bang? Ya udah sih. Cuma ya gitu, Man. Kagak turun-turun panasnya. Saya coba cek panasnya ya, Bang ya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat sembuh ya, Nak ya. Hah? Man, anak gua lu apain? Kok jadi dingin gini, Man? Anak gua sembuh, Man. Makasih ya, Man. Lu bener-bener dukun hebat, Man. Hebat lu. Makasih, Man ya. Oh iya. Makasih, Man ya. Gua pulang dulu ya. Iya, Bang. Waalaikumsalam.
cuma dipegang doang anak gue, langsung dingin badannya. Padahal dia tadinya panas banget. Katanya sebelumnya udah diminum obat. Ya elah, obat warung. Apa sih khasiatnya? Nggak ada. Sama tuh. Waktu itu kan motor ayah mogok. Terus ayah ketemu sama si Herman. Tuh motor di starter sama si Herman. Nyala tuh motor. Saya juga. Waktu saya bawa belanjaan, Herman bilang gini, hati-hati Bu, nanti tasnya robek loh, belanjaannya pada jatuh. Baru juga ngomong gitu. Kejadian. Tempo hari saja waktu di masjid, Herman kan bilang, awas ada yang jatuh. Kejadian toh kayu jatuh. Omongan-omongan Herman memang jadi kenyataan. Heran. Dulu kakak begitu dia. Jangan-jangan semenjak Herman hidup lagi, dia jadi sakti. Iya. Wes, aku titip anak-anak ya. Mau kemana, Mas? Aku dipanggil Nunung. Diajak ketemuan di tempat makan. Udah, nggak usah dateng, Mas. Aku udah tahu kok Nunung bakal ngomong apa sama Mas Herman. Nggak apa-apa. Aku harus ketemu sama Nunung. Aku titip anak-anak ya. Sayang, ayo pergi dulu ya. Ayo. Pintar. Nanti ya, ayah pergi dulu ya. Kamu nggak boleh nakal, ya? Aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita harus tahu. Mas, aku mau cerai sama kamu, Mas. Aku mau menikah sama Mas Murad. Ya, aku akan jadikan Nunung istri keduaku. Aku janji, aku akan buat dia bahagia. Dan aku akan penuhi semua kebutuhannya. Dan kalau perlu, aku bisa penuhi semua kebutuhan hidup kamu, Man. Aku nggak akan menceraikan Nunung. Mas, aku ngajak kamu kesini itu untuk ngomong baik-baik, Mas. Supaya... No, sampai kapan? Aku nggak akan pernah menceraikan kamu. No, kamu ingat kan? Waktu kita menikah, di depan keluarga kamu, di depan keluarga aku, di depan semua orang, aku janji, aku akan mempertahankan keluarga kita. Dan sekarang, aku akan mempertahankan janji itu. Ada acara apa ini rame-rame? Mas Herman mau ngerelain Nunung untuk menikah dengan Mas Murad. Nunung mau jadi istri kedua Mas Murad. Aku nggak akan melepaskan Nunung. Sampai kapanpun. Tuh, kamu dengar tuh ya Nung ya. Harusnya kamu tuh malu. Malu kamu udah ngerebut suami orang. Nunung. Istighfar, Nung, istighfar. Sebut nama Allah, Nung. Nunung! Apaan sih? Aku tuh muak sama kamu, Mas. Aku tuh bosan tau gak tinggal sama kamu. Kalau kamu lari terus, kamu bisa ketabrak motor. Nunung! Nung, kamu nggak apa-apa, Nung. Nung. Mohon maaf, Pak. Ini patahnya sangat parah. Masya Allah. Ini harus cepat dioperasi. Kalau tidak, kaki ibu bisa lumpuh. Sakit, Nung. Sabar ya, Nung ya. Mudah-mudahan kamu cepat sembuh. Assalamualaikum. Nung, aku minta maaf ya, Nung ya. Aku
boleh lihat kaki kamu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kamu gak usah ngelus-ngelus aku deh, Mas. Kamu pikir dengan cara ngelus kayak gitu, aku bisa langsung lari? Kaki aku itu patah gara-gara kamu. Ya Allah, tolong istriku ya Allah. Ampuni dosa-dosanya. Sembuhkanlah kakinya ya Allah. Aku tidak punya uang ya Allah. Beri aku jalan supaya istriku bisa sembuh lagi. Udah bilang gak usah ngelus-ngelus kaki aku. Minggir ya. Nuk, Kok kamu bisa jalan sih? Bukannya kaki kamu kan patah, Nung? Apa-apaan ini? Ayo masuk. Aneh, kenapa bisa secepat ini ya tulang ibu menyatu? Tulang kaki ibu sama sekali nggak ada yang patah. Nur rasa kayaknya Mas Herman udah bukan orang sembarangan lagi deh, Bu. Apa? Kamu itu ada-ada aja sih, Nung. Yang namanya Herman itu dari dulu sampai sekarang tetap aja, Nung, bodoh dan juga miskin. Nggak ada yang berubah. Kamu tuh, nggak usah menghayal gitu ah. Apaan sih? Semua itu cuma kebetulan aja, Nung. Bu, kalau yang pertama kali Nung keserempet motor, itu masih bisa dibilang kebetulan, Bu. Yang kedua kali Nung ketabrak motor, sampai akhirnya Nung dirawat di rumah sakit. Apa itu juga dibilang kebetulan? Terus akhirnya tulang kaki Nung, Bu, udah dinyatakan patah sama dokter, kondisinya parah. Terus Mas Herman cuma ngelus kaki Nung aja, Nung langsung sembuh. Apa itu juga Ibu bilang kebetulan? Jadi cerita itu membuat bapak-bapak sama ibu-ibu yakin kalau saya ini sakti? Iya. Lalu bagaimana Nak Herman bisa tahu kalau belanjaan saya akan jatuh waktu itu? Bu Dija, saya kan lihat sendiri kalau tas belanjaan Bu Dija itu sudah mau robek. Makanya saya yakin kalau itu pasti robek. Lah terus kalau waktu Pak Lurah yang mau ketiban itu gimana? Pak, saya tahu kalau tiang itu udah rapuh. Makanya sebentar lagi akan jatuh. Nah, waktu anak gue sakit, lu cuma pegang doang. Kok sembuh? Pak Darto lupa. Kan Pak Darto sendiri yang bilang sama saya kalau sebelumnya Pak Darto udah ngasih anak Pak Darto itu obat. Udahlah, Man. Lu kagak usah ngerendah mulu ngapa sih? Pokoknya menurut gue sekarang tuh benar-benar sakti. Nah, apa yang lu omongin semuanya kejadian. Iya kan, saudara-saudara? Iya. Mas Herman itu benar-benar sakti. Iya, betul. Mas Herman, saya juga mau berobat sama Mas Herman. Ya. Mas, tadi siang kan kamu bisa jawab semua pertanyaan warga. Tapi sekarang kamu pasti nggak bisa jawab pertanyaan aku. Dokter yang kemarin nanganin aku, Mas, dengan hasil ronsennya bilang kalau tulang kaki aku itu patah, Mas. Kondisinya sangat parah. Lalu kamu cuma dengan ngelus kaki aku gitu aja, aku langsung sembuh. Apa itu juga kamu bilang kebetulan, Mas? Kamu harus
bisa memanfaatkan situasi ini. Memanfaatkan situasi? Maksud ibu apaan sih? Ini cara kita untuk cepat mendapatkan uang banyak. Kamu harus menghasut para warga, membuat mereka percaya bahwa yang namanya Herman itu adalah orang yang benar-benar sakti. Dia bisa membuat orang naik pangkat, terkenal, lulus ujian, dan bisa menyembuhkan penyakit. Apapun yang diinginkan orang, semudah itu Herman bisa mewujudkannya. Ibu yakin 100% mereka akan percaya. Untuk seorang dukun, orang rela untuk merogoh kantongnya sedalam-dalamnya. Kamu bisa bayangkan, jika satu orang berani bayar mahal, bagaimana? Bagaimana jika yang datangnya adalah ribuan? Tapi suami kamu tuh terlalu merendah, Nung. Terlalu baik. Padahal kalau Herman mau aja, saya pingin, Nung, encok saya disembuhin. Sakit ini udah lama. Ini pasti karena suara gaibnya Mas Herman, Bu. Hah? Suara gaib? Suara gaib? Iya. Jadi waktu Mas Herman meninggal, ternyata Mas Herman dapat bisikan dari suara gaib. Kalau Mas Herman itu bisa hidup kembali dengan jadi sakti. Jadi bisa nyembuhin segala jenis penyakit. Ya, tapi memang ada syaratnya sih, Bu. Apa dong syaratnya? Syaratnya harus dengan bayar mahal. Bayar mahal? Sakitnya apa, Bu? Encok. Oke, Bu, tarifnya 1 juta ya, Bu ya. Silakan duduk, Bu. Berikutnya Pak Mohtar ya? Iya. Sakit apa, Pak? Biar perkasa dan jos gitu. Kalau untuk itu emang lebih mahal, Pak, tarifnya. Berapa, Bu? 2 juta. 2 juta, ya. Silakan duduk, Pak. Masya Allah, Nuh. Apa-apaan ini? Ayo masuk. Nuh. Kenapa sih, Mas? Kamu nggak boleh ngelakuin hal seperti itu. Loh, emang kenapa? Itu kan namanya berbuat baik juga, Mas. Nuh, berbuat baik tidak di jalan seperti ini, Nuh. Ini namanya musyrik. Oke. Kalau kamu tetap nggak mau ngelakuin ini semua, Mas, aku akan pergi ke rumah ibu. Dan aku akan benar-benar minta cerai dari kamu. Sekalipun kamu nggak mau, aku akan tetap minta cerai. Lama banget nih. Tenang dulu, tenang. Bapak-bapak, ibu-ibu tenang dulu. Begini, mulai hari ini praktek dukun Herman telah resmi dibuka. Ya udah, kalau gitu pasien pertamanya Dija kan? Silakan masuk, Bu. Mas, buruan. Buruan. Ada yang bisa saya bantu, Bu Dija? Begini, Nak Herman. Saya itu sudah bertahun-tahun sakit encok. Terus saya harus bagaimana ya? Bu Dija, Allah yang menciptakan penyakit. Allah juga yang menyembuhkan. Mintalah pertolongan kepada Allah melalui sholat dan sabar. Mulai malam ini, Bu Dija biasakan diri bangun jam 1 malam. Ambil wudhu, terus sholat. Setelah itu, Bu Dija baca Al-Quran. Insya Allah, Allah akan mengangkat penyakit Bu Dija. Ya, Bu? Terus sekarang ini Nak Herman nggak pegang saya, badan saya, atau pinggang saya? Enggak, Bu. Itu aja cukup. Ya, Bu, saya mau bayar, Bu. Makasih ya, Bu ya. Sakit gigi, Dok. Sebentar, Bu ya, sakit gigi. Nuh, ini duitnya 2 juta. Ya. Iya.
Pak. Iya. Pak, Ya. tadi Bapak diapain? Dikasih ramuan-ramuan gitu nggak? Nggak dikasih ramuan apa-apa saya, Bu. Sama dong kayak saya juga nggak diapa-apain. Ibu dikasih apa? Nggak ada, saya cuma disuruh berdoa, sholat, baca Al-Quran, udah. Sama dong. Iya, sama. Apa dokter masih ingat pasien yang bernama Ibu Nunung? Yang patah kakinya bisa nyambung lagi itu? Maksudnya? Kenapa emang? Saya salah memberikan hasil ronsennya. Ronsen yang pertama salah, Dok. Itu bukan ronsenan kakinya Ibu Nunung, tapi ronsenan kaki pasien lain yang memang parah patah tulangnya. Kalau ronsen yang kedua itu benar. Karena pada dasarnya kaki Bu Nunung tidak pernah patah tulang, Dok. Kesalahan yang besar itu. Benar kan apa kata Ibu Nun? Baru sehari saja kita bisa mendapatkan uang begini banyak. Iya sih, Bu. Tapi yang Nung khawatirin ya, Bu ya. Mas Herman itu sebagai dukun kurang meyakinkan, Bu. Masa nggak pernah ngasih apa-apa, nggak pernah bikin jampe-jampe, nggak pernah megang sesuatu atau ngasih apaan kek. Nung cuma khawatir kalau orang nanti jadi nggak percaya sama Mas Herman, Bu. Ibu ada ide, Nun. Nung, nggak salah nih. Sebotol 250.000. Apa nggak kemahalan nih, Nung? Iya. Lagian kalau air begini doang, Mak, mendingan kita beli di warung aja ya. Iya. Palingan juga 3.000 sebotol. Iya, Bang. Ih, Bapak-bapak. Ya jelas beda lah, Pak. Bapak baca dong tuh, air barokah. Jadi air ini udah didoain, Pak, sama Mas Herman. Jadi kalau bapak-bapak sama ibu-ibu beli air ini, tinggal nanti dibawa masuk ke dalam dan sampaikan keluar masing-masing, nanti didoain sama Mas Herman, gitu. Ya udahlah. Nih uangnya. Makasih. Juga nih sebotol ya. Itu, Pak, makasih, Pak. Jadi, saya cuma disuruh sholat malam aja dan baca Al-Quran. Iya, Pak. Cuma itu aja? Iya. Lah, terus maksudnya air ini untuk apa? Air itu untuk diminum di rumah, Pak. Masya Allah, baru juga seminggu saya habis berobat ke Herman, encok saya sekarang sudah sembuh. Istri saya juga setelah berobat ke Herman, alhamdulillah langsung sembuh. Pengobatan Herman emang benar-benar tokcer ya? Iya, betul-betul. Sama, waktu itu anak saya kan ikut tes ujian. Sekarang dia udah lulus. Padahal tuh anak bebelnya minta ampun. Sama, Bu, suami saya juga sudah naik pangkat. Iya, saya juga heran. Padahal obatnya cuma disuruh berdoa, sholat, dan baca Al-Quran kan? Sama. Saya juga seperti itu disuruhnya. Emang sakti si Herman. Ya Allah, ya Tuhanku. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Engkau adalah maha pengampun, ya Allah. Ampunilah segala dosa yang telah hamba lakukan, ya Allah. Hamba telah menjadi orang yang musyrik, ya Allah. Hamba telah melakukan dosa besar, ya Allah. Hamba memohon kepadamu, ya Allah. Jauhkanlah hamba dari perbuatan yang dekat dengan kemusyrikan, ya Allah. Bimbinglah hamba untuk selalu ada di jalan-Mu, ya Allah. Hanya kepadamu lah hamba berserah. Hanya kepadamu lah hamba memohon, ya Allah.
Kabulkanlah doa hamba-Mu ini, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kita nggak akan tinggal di rumah ini lagi, Mas. Iya, uang kita udah banyak, Mas. Jadi kita akan beli rumah yang lebih bagus. Aku nggak peduli. Mulai saat ini, aku mau menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan kemusyrikan. Tidak akan pernah jauh untuk kita. Tidak akan pernah jauh untuk kita. Ayo turun. Mas, lihat dong, Mas. Ini dia rumah baru yang baru kita beli, Mas. Bagus kan? Mas, lihat dong. Tuh, papan itu. Masya Allah, Nur. Kamu tuh bisa apa? Selamat datang di rumah baru. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu, ya Allah. Aku mohon ampun atas perbuatan istriku, ya Allah. Mas. Lihat cincin baru aku deh, Mas. Bagus ya? Nung, Apaan? kalau aku berhenti praktek gimana, Nung? Nggak bisa. Kamu pikir semua yang kita dapat itu dari mana, ha? Aku nggak mau ya, Mas, kembali miskin lagi. Nggak mau. Tapi, Nung, aku khawatir kalau aku akan dekat dengan kemusyrikan. Pokoknya nggak bisa, Mas. Kamu tetap harus praktek. Kamu pikir emangnya cukup? Masih kurang, tau nggak? Aku ini masih pengen punya rumah yang lebih gede, mobil yang lebih mewah, dan semuanya itu cuma bisa didapat dengan cara kamu praktek. Ngerti nggak kamu? Tapi, Nggak ada tapi ya. Mas, ya ampun, Mas, lihat dong, lihat dong nih, lihat nih, kamu ada di koran. Sekarang kamu udah benar-benar terkenal, Mas. Lihat, Mas, lihat. Gimana sih? Yaudah, Mas, sekarang kita ke ruang praktek yuk. Kebetulan pasien kamu hari ini banyak banget, Mas. Udah pada nunggu dari subuh. Yuk. Mas. Loh, Mas. Aku mau berhenti, Nung. Apa? Iya. Aku mau berhenti jadi dukun. Berhenti jadi dukun? Hah? Kamu tahu resikonya? Aku nggak peduli, Nung. Aku nggak peduli. Mulai saat ini, aku mau menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan kemusyrikan. Mas! Nung, aku mohon sama kamu, Nung. Aku mohon. Kita berdua harus sama-sama tobat. Ini musyrik, Nung, namanya. Dan itu dosa. Dosa besar. Terus maksud kamu, aku harus ngejauhin sesuatu hal yang udah ngebuat aku kaya? Iya! Nggak akan, Mas! Nggak akan! Aku mohon sama kamu. Kita harus bertobat. Selama Tuhan masih memberikan waktu kita untuk bertobat. Nggak mau! Nggak mau!
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengumumkan, mulai hari ini dan seterusnya, saya berhenti praktek. Kok berhenti sih? Kenapa kita berhenti? Sama berhenti? Gimana mau berobat kita? Berhenti nggak mungkin. Saya butuh kamu semangat. Kita mau berobat kemana lagi? Ibu, kalian semua jangan memanggil saya lagi dengan Ki. Nama saya Herman. Panggil saja saya Herman. Saya ini hanya manusia biasa. Saya nggak bisa apa-apa. Kalau memang bapak-bapak dan ibu-ibu bisa sembuh dari penyakit, naik pangkat, lulus ujian, atau jadi anggota DPR, itu bukan karena saya. Itu karena Allah. Karena kalian semua sudah berdoa setiap malam. Jadi bukan karena saya. Aduh, Nunung udah deh, udah. Tenang. Kamu nggak perlu panik kayak begini. Gimana Nung nggak panik sih, Bu? Kalau sampai Mas Herman berhenti praktek, terus duitnya dari mana lagi? Siapa bilang, Nung? Siapa bilang? Kamu bisa menggantikan Herman untuk menjadi dukun. Kamu bisa bilang bahwa kamu mendapatkan titisan dari Herman. Kamu bikin berita di koran-koran, di media massa, bahwa Herman berhenti menjadi dukun, lalu mewariskan semua ilmunya pada kamu. Bagaimana? Perasaan waktu sama Herman, air ini harganya 250.000. Sekarang kok udah 1 juta ya? Cepet banget naiknya. Wah, ini si Nunung bener-bener komersil nih. Benar-benar. Ibu yakin, Bu, dandanan Nung kayak gini orang-orang jadi percaya? Lihat, sangat meyakinkan sekali, Nung. Dan begitu tangan kamu menyentuh pasien cowok, Ibu yakin mereka akan mengikuti semua perkataan kamu. Calon direkturnya ada 3, Nyi. Saya pengen saya yang dipilih oleh Dewan Komisaris untuk jadi direkturnya, Nyi. Bisa saya lihat tangan kanan Anda? Silakan, Nyi. Bagaimana, Nyi? Bisa, tapi mahal. Berapapun akan saya bayar, Nyi. Asalkan saya bisa jadi direktur, Nyi. 100 juta. 100 juta, Nyi. Gimana? Baik, Nyi. Saya akan bayar, Nyi. 100 juta. Banyak yang belum ibu beli, Nung. Kamu harus beliin ibu semua ya. Iya dok, pastinya Bu. Loh Mas, kamu mau kemana? Aku nggak mau tinggal di rumah ini lagi nih. Terus kamu mau tinggal di mana Mas? Aku lebih baik tinggal di rumah kita yang dulu daripada aku tinggal di sini. Rumah ini hasil kemusyrikan. Udahlah, Nung. Biarin aja dia pergi. Lagian, kamu tuh malah untung. Nggak perlu kamu ngurusin suami bodoh kayak dia. Iya, benar juga Bu. Yaudah Mas, kalau kamu mau pergi silahkan. Sekalian bawa anak-anak supaya nggak ganggu hidup aku. Bener banget tuh, Nung. Udah, sana, pergi-pergi. Saya.
bisa bikin usaha kamu semakin besar. Oh ya? Caranya gimana, Mas? Kita akan bikin program TV tentang pengobatan dan tentang solusinya. Di situ kamu akan jadi narasumbernya. Aku yakin kamu akan semakin terkenal, Nung. Semakin hebat dan semakin kaya. Iya, tapi apa artinya semakin terkenal kalau semuanya tanpa cinta? Janji, aku akan menceraikan Miftah dan menikahi kamu. Asalkan apa, Mas? Asalkan kamu sama Herman juga cerai. Jangan, Mas. Mas Murad, jangan tinggalin aku. Aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu, Mas. Aku mau kita berdua cerai. Aku udah gak butuh kamu. Mas Murad, Mas boleh menikah lagi dengan Nunung, Mas. Aku rela dibantu Mas, asal Mas jangan tinggalin aku, Mas. Enggak, aku akan tetap ceraiin kamu. Istriku nanti hanya Nunung. Mas, aku mana? Mas, aku ikut, Mas. Mas Murad, aku mana, Mas? Mas Murad! Mas Murad! Bukan dukun. Dia nggak bisa apa-apa. Nunung jadi dukun karena Mas Herman mau berhenti jadi dukun. Mas Herman mau menghindari kemusyrikan. Nunung, kamu sudah menghancurkan hidup. Aku pun akan menghancurkan hidup kamu. Dasar penipu, lu bilang 100 juta bisa jadi 1 miliar. Mana buktinya? Perempuan gak benar. Ayo, kita hajar aja. Bener kan aku bilang, program TV buat nama kamu semakin melambung. Pasien kamu juga semakin banyak. Iya, ini semua berkat kamu, sayang. Terus kita kapan nikahnya? Nunung, ya ampun Nunung. Kacau ini, kacau. Coba, lihat ini. Kamu baca ini. Aduh, gimana dong, Nung? Ini Nung, dukun palsu. Bisa baca nggak sih? Tuh, lihat. Hari ini tutup, nggak praktek. Dukun palsu. Mana janjinya? Katanya mau naik pangkat. Dasar tukang bohong. Kamu bukan mempromosikan saya jadi direktur. Yang ada saya malah dipecat. Dasar penipu. Dasar dukun palsu. Kamu kasih ramuan apa? Saya jadi sakit perut nih. Ya, betul. Bener. Sabar dulu, Pak. Bu. Alah, Tenang. Kalian jangan main hakim sendiri. Ibu Nunung, kami membawa surat penangkapan buat ibu dengan tuduhan penipuan. Silakan ibu ikut kami ke kantor polisi. Ibu bisa ditemani pengacara. Mari, Bu. Kita cegat dari pintu belakang. Ih, kamu ini jalan yang benar dong. Gimana sih? Aduh, polisi, Pak. Tolong, Pak. Saya nggak tahu apa-apa. Tolong, Pak. Lepaskan saya, Pak. Diam.
penipu. Lu bilang 100 juta bisa jadi 1 miliar. Mana buktinya? Perempuan gak bener. Ayo, kita hajar aja. Udah. Udah, Bu, udah. Nuk. Kenapa bisa kayak gini, Nuk? Bapak, kami harus membawa mereka berdua ke kantor polisi. Bawa dia. Assalamualaikum, Nung. Nung, aku mau ngomong sama kamu. Sini. Aku udah gak pantas lagi buat Mas Herman. Aku ini sampah, Mas, sekarang. Aku itu comberan udah gak berguna lagi. Tolong sekarang Mas pergi. Ini baru penjara polisi, Mas. Dan sebentar lagi aku akan dipenjara lebih lama lagi. Nung, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu, Nung. Kamu tahu alasan kenapa aku nggak mau menceraikan kamu? Karena sebagai seorang suami, aku punya tanggung jawab, Nung. Aku punya tanggung jawab untuk membimbing kamu ke jalan Allah. Dan aku nggak akan pernah bosan untuk membantu kamu. No, ini hanya penjara. Penjara jauh dari api neraka. No. Allah masih memberikan kamu waktu untuk bertobat. Tobatan nasuha, no. Dan aku sebagai seorang suami, aku akan membimbing kamu. Kamu yang sabar ya, Nung ya. Sampai kapanpun aku akan selalu nungguin kamu.